pada video ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma untuk bilangan kompleks. Jadi bentuk fungsinya adalah fz sama dengan log z. Jadi kalau misalkan kita punya suatu bilangan kompleks z, bagaimana kita menentukan nilai dari log z? Kalau untuk bilangan real kita sudah belajar di kalkulus ya. Nah sebelumnya motivasi dari menentukan log z ini adalah mencari solusi dari persamaan e pangkat w sama dengan z. Jadi apa nilai w bilangan kompleks yang memenuhi e pangkat w sama dengan z untuk z sembarang bilang kompleks tak nol ya. Jadi kita akan mencari nilai w yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita misalkan z adalah suatu bilang kompleks dalam bentuk koordinat polar r kali e pangkat i theta. Dengan theta di sini adalah argumen utamanya yang bernilai dari min pi sampai pi. Jadi z ini dimisalkan bukan bilang kompleks 0. Kemudian w ini adalah suatu bilang kompleks misalkan berbentuk u plus i v. Jadi U bagian real, V bagian imajinernya. Baik, kita punya persamaan tadi adalah E pangkat W sama dengan Z. Jika kita ganti W dengan U plus IV, maka ini bisa diuraikan ya. E pangkat U plus IV-nya dipisah menjadi E pangkat U dikali E pangkat IV. Ini sudah dibahas dalam fungsi eksponen. Dan Z-nya kita tulis sebagai R kali E pangkat I theta. Nah, persamaan ini atau kesamaan ini akan menghasilkan E pangkat U itu akan bernilai R ya. E pangkat U bernilai R. Kemudian untuk argumennya sendiri V akan sama dengan theta ditambah dengan kelipatannya yaitu 2NP dengan N sembarang bilangan bulat. Selanjutnya untuk bagian pertama yaitu E pangkat U sama dengan R. Itu akan sama saja artinya dengan U sama dengan ln R ya. Karena kita ini bicara di bilangan real, U-nya bilangan real, R-nya bilangan real. Ini seperti kebalikan perpangkatan ya. Karena basisnya adalah E, maka U akan sama dengan logaritma natural dari R. Nah, sesuai dengan bentuk atas juga, tadi kita punya E pangkat W sama dengan Z, maka itu bisa kita rubah bentuknya menjadi W sama dengan ln Z. Ya, mirip seperti yang atas. W juga akan sama dengan ln Z. Kemudian tadi Z-nya adalah R dikali E pangkat I theta. Jadi ini ln dari R kali E pangkat I theta. Sesuai dengan sifat logaritma ya. Untuk perkalian. Jadi kita pisah menjadi penjumlahan ln R ditambah ln E pangkat I theta. Jadi untuk logaritma dalam perkalian kita bisa menjadi penjumlahan. Nah, untuk ln E pangkat I theta sendiri, karena ln ini adalah logaritma dengan basisnya E, berarti hasilnya akan menjadi I theta saja ya. Kita ambil pangkatnya saja, yaitu I theta. Jadi W menjadi ln ditambah I theta. Nah, ini kan tadi sembarang Z ya dengan argumennya adalah theta. Tetapi kan Z sendiri ya, bilangan kompleks itu sendiri kita tahu itu punya akan sama ya nilainya dengan kalau kita ganti argumennya dengan argumen lain gitu. Maksudnya ditambah, jadi bukan hanya argumen utama tetapi bisa ditambah dengan kelipatan dari 2pi gitu, karena akan memberikan bilangan kompleks yang sama ya, cuman argumennya berbeda. Jadi untuk persamaan E pangkat W sama dengan Z itu dipenuhi jika dan hanya jika W mempunyai nilai salah satu dari bentuk berikut. Jadi kita tadi sudah menunjukkan W-nya berbentuk ln R di plus I tadi I theta saja ya. Jadi kalau Z-nya di sini tidak tunggal gitu. Tidak hanya untuk argumen theta tapi juga bisa untuk ditambah ya.
argumennya bukan argumen utama saja, argumen Z yaitu theta ditambah 2np. Jadi ini dengan n-nya sembarang bilangan bulat. Jadi kalau kita ganti n-nya sembarang bilangan bulat, ini juga akan si w-nya akan memenuhi persamaan e pangkat w sama dengan z. Nah, dari sini kita akan mencari nilai log ya. Jadi dimisalkan w adalah log z. Jadi kita misalkan w sebagai log z. Berarti tadi w adalah lnr ditambah i kali theta plus 2np. Kita sebut persamaan bintang 1. Maka persamaan e pangkat w tadi w-nya diganti log z, berarti e pangkat w jadi e pangkat log z nilainya sama dengan z untuk z tidak 0. Jadi untuk persamaan e pangkat log z sama dengan z ini, log z-nya bernilai lnr ditambah i kali theta plus 2np. Nah, di sini kalau kita mengganti z-nya dengan x, jadi x di sini adalah bilangan real ya. Jadi untuk tidak y-nya 0 berarti ya. Biasanya kan kita punya z adalah x plus iy. Sekarang y-nya jadi di-nolkan, jadi hanya x saja, z sama dengan x besar 0. Maka persamaan bintang 1 tadi kita ganti z-nya dengan x saja, berarti log x ya. Nanti akan menjadi log x. Lalu di sini karena r-nya adalah diperoleh dari, kita tahu r itu adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Karena y-nya nggak ada atau 0, berarti r-nya akan menilai akar dari x kuadrat alias x gitu. Jadi r-nya akan menjadi x juga. Jadi log x sama dengan ln x gitu. Jadi kita punya log x akan sama dengan ln x. Lah tadi ini kan tadi adalah i ditambah theta plus 2np. Kenapa tetanya jadi nggak ada? Ya karena ketika x z sama dengan x saja, berarti sudutnya atau argumennya tetanya adalah 0 gitu ya. Jadi kita tahu di bilang kompleks kalau misalkan berada di sumbu real saja, itu berarti argumennya adalah 0. Maka yang si theta tadi kita ambil nilainya adalah 0. Karena tetanya 0, maka yang tersisa hanya 2np. Maka 2np dikali i ya. Kita punya di sini log x akan sama dengan ln x ditambah 2np. Maka bentuk yang tadi ya, kita tadi punya pangkat log z. Karena log z-nya udah kita ganti menjadi jadi log x ya. Jadi ini harusnya adalah persamaan tadi e berpangkat log x, e berpangkat log x, begitu. Jadi ini kan tadi untuk n sembarang ya, n sembarang bilangan bulat. Kalau kita ambil n-nya misalkan 0 ya, kalau kita ambil misalkan n-nya adalah 0, maka kita punya e pangkat log x itu akan sama dengan e pangkat, kalau ininya 0 berarti log x sama dengan ln x ya. Jadi kita ganti log x dengan ln x. Nah, nilainya akan sama dengan x. Nah, ini bentuk terakhir ini sama seperti identitas yang kita tahu di real ya, bahwa e pangkat ln x itu nilainya x. Ini yang sudah kita pelajari di logaritma natural sebelumnya gitu. Jadi diperoleh satu bentuk identitas yang kita kenal di kalkulus. Baik. Lanjutnya ini tetap ya, tetap n-nya adalah bilangan bulat sembarang. Nah, selanjutnya berarti kita sudah tahu dari bentuk tadi ya, nilai log x itu jadi apa gitu. Jadi ketika kita mencari fungsi logaritma, maka persamaan yang kita pakai tadi adalah yang ini ya. Nah, ini. Bahwa log x yaitu log z nilainya adalah lnr ditambah i dalam kurung theta plus 2np gitu. Jadi ini yang akan kita pakai dalam menentukan nilai logaritma. Jadi nanti
ketika diberikan suatu bilang kompleks Z, kita akan tahu bahwa log Z akan sama dengan Z-nya tadi adalah R dikali E pangkat I theta. Jadi log Z akan menjadi ln R ditambah I dalam kurung theta di sini adalah argumen utama dari Z-nya ditambah 2NP. Nah, perhatikan karena R itu juga sama dengan modulus Z ya, kita belajar sebelumnya bahwa R itu kan adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dan itu sama dengan modulus dari Z. Maka kita bisa kemudian yang sebelah kanan ini, oke, kita langsung tulis di bawahnya saja mungkin. Kita tahu bahwa R itu sama dengan modulus Z. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah argumen, bukan utama ya, argumen dari Z. Maka bisa ditulis juga log dari Z itu akan sama dengan ln modulus Z ditambah I argumen dari Z. Nah, jadi ini bentuk yang sama ya. Terus kalau misalkan kita sudah belajar di fungsi pangkat sebelumnya juga, kalau misalkan kita mengubah Z-nya menjadi E pangkat Z ya, misalkan kita memisahkan bilangan kompleksnya adalah E pangkat Z gitu. Jadi kalau kita mengganti si Z-nya menjadi E pangkat Z ya, seperti pada materi fungsi eksponensial ya. Di fungsi eksponensial kita udah belajar W sama dengan E pangkat Z itu. Jadi kita memisahkan bilang kompleksnya berbentuk E pangkat Z. Jadi kita tahu persamaan ini bernilai sebelumnya adalah E pangkat X ya, karena kalau Z-nya adalah misalkan Z sama dengan X plus Y ya, kita tahu ini menjadi E pangkat X dikali E pangkat Y begitu. Nah, jadi kalau kita memisalkan di bagian bilang kompleksnya kita ganti menjadi E pangkat Z, maka modulusnya ya, kita tahu sebelumnya bahwa E pangkat X adalah modulus dari W gitu ya, atau modulus dari E pangkat Z. Jadi modulus dari E pangkat Z itu nilainya adalah E pangkat X gitu ya. Kemudian argumen utamanya adalah Y gitu. Tapi kalau argumennya saja, argumen dari E pangkat Z itu nilainya adalah Y ditambah 2NP. Ini ke dalam persamaan sebelumnya ini, maka akan menjadi ln modulus dari E pangkat Z adalah E pangkat X ya. Ya mungkin kita nggak perlu dikurung ya, nggak perlu mutlak ya, karena nilai E pangkat X selalu positif. Jadi ini boleh saya kita tulis ln E pangkat X ditambah I argumen Z. Nah, argumennya adalah Y plus 2NP. Nah, jelas untuk bentuk terakhir ini ln dari E pangkat X nilainya apa? Karena ln itu adalah logaritma dengan basis E, jelas ln E pangkat X itu nilainya akan jadi X. Kemudian kalau kita uraikan berarti X ditambah Y ditambah 2NPI ya, atau 2NP ya.
yaitu akan sama dengan Z ya. Jadi ini harusnya kita tulis sebelumnya. Jadi bentuk yang tadi ya di sini aja Ibu sambung ya. Berarti kita peroleh log E pangkat Z bernilai, karena X plus Y nya adalah Z, itu sama seperti Z ditambah 2NPI. Nah, dengan N nya sembarang bilang bulat. Jadi untuk nilai log E pangkat Z sudah diperoleh, yaitu Z ditambah 2NPI. Nah, sekarang kita akan melihat dari persamaan sebelumnya juga ya, yang tadi ditandai sebagai bintang. Ini ada yang disebut dengan nilai utama dari log Z. Ini kan nilai log Z ya, dengan L-nya huruf kecil. Jadi log Z di sini dengan mengambil tadi Z-nya bisa dengan semua argumen Z ya, yaitu theta ditambah 2NP. Kalau kita hanya mengambil argumennya adalah argumen utama, maka nilai log Z-nya juga disebut nilai utama dari log Z. Jadi seperti yang kita peroleh sebelumnya. Maka di sini ada istilah nilai utama dari log Z ya, atau ya dari persamaan yang tadi juga, nilai utama dari log Z yaitu ketika yang diambil adalah argumen utama dari Z. Jadi log Z kita lambangkan pakai L besar. Log Z itu lnr ditambah I theta. Jadi theta di sini adalah argumen utama dari Z ya. Jadi theta ini adalah argumen dari Z ya. Argumen utama yang terletak di antara min pi sampai pi. Seperti ini. Jadi log Z ini nilainya akan tunggal ya, karena nilai pi-nya nilai tetanya terbatas dari min pi sampai pi. Berarti kita juga bisa menulis bentuk sebelumnya tadi ya, yang ini. Coba perhatikan tadi kita menulisnya sebagai Z ditambah lnr ditambah I theta saja adalah log Z utama. Berarti tadi kita punya log Z sama dengan lnr ditambah I theta plus 2NP ya. Jadi tadi I-nya kita keluarkan, sekarang kita tulis masing-masing dulu 2NPI. Jadi kan ini tadi kita tulis sebagai I dalam kurung theta plus 2NP. Nah, kalau kita uraikan seperti ini, kita pisah yang pertama ini berarti logaritma utamanya. Jadi ini nilai utama dari lognya, berarti kita tulis sebagai log Z ya. Jadi kalau kita sudah punya nilai utama, kita bisa langsung pakai ini saja, log Z ditambah 2NPI. Jadi hubungan antara sama seperti argumen dari Z juga seperti itu ya. Argumen utama ditambah kelipatan dari 2NP, dari kelipatan dari 2P gitu ya. Jadi ini kita peroleh bentuk. Oke. Jadi ini untuk logaritma utama. Dan ini log untuk E pangkat Z. Khusus untuk bilang kompleksnya adalah berbentuk E pangkat Z. Berarti kalau misalkan tadi kita juga punya bentuk jika Z-nya adalah hanya bilangan real ya. Berarti kalau Z-nya hanya bilangan real, bagaimana dengan logaritma utamanya? Berarti logaritma utama di sini
karena bentuk persamaan adalah ln x ditambah 2np yang mirip dengan yang tadi ya. Log z adalah ln logaritma utama ditambah dengan 2np, maka yang menjadi logaritma utamanya adalah ln x ini ya, karena tadi bentuknya adalah log z itu sama dengan logaritma utama, nilai utama dari logaritmanya ditambah 2np gitu. Nah, ketika kita mengganti x-nya dengan z, maksudnya z-nya diganti dengan x, ini sama 2npi ya belakangnya, udah sama. Berarti yang ln x ini adalah menjadi logaritma utamanya gitu, nilai utama dari logaritmanya. Jadi kita simpulkan, kita tulis di belakang saja ya. Jadi jika z-nya hanya bilangan real ya dengan x yang besar dari 0, maka logaritma utama dari x itu yang diambil adalah ln x. Ya, dari persamaan sebelumnya. Baik, sekarang kita akan membahas contoh-contoh atau bagaimana menentukan log dari bilangan kompleks z. Contoh pertama, misalkan diberikan z adalah min 1 dikurang akar 3i. Nah, ini sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Kita cari dulu r-nya. R adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat ya. Ini akan menjadi akar dari 1 ditambah 3. Jadi dikuadratkan x-nya, dikuadratkan y. Jadi akar 4 adalah 2. Kemudian untuk argumen utama, kita tahu ini berasal dari sudutnya ya. Tan y per x ya, tangennya. Jadi kita tahu bahwa tangen dari argumen utama itu adalah y dibagi x min akar 3 per akar 1 per min 1 ya. Tapi karena ini berada di kuadran 4, ingat min akar 3 di kuadran 3 min akar 3 dengan min 1. Jadi posisinya di kuadran 4 ya. Min akar 3 min 1, maka sudut yang dibentuk ya ini kan sama dengan akar 3 ya. Akar 3 itu adalah untuk tetanya bersudut 60 ya, atau pi per 3. Jadi pi per 3 di sini berarti nilainya adalah sama dengan 90 ditambah 60 ya, 120 atau 2 pi per 3 gitu. 2 pi per 3 tapi negatif ya sudut yang diambil, berarti theta di sini adalah min 2 pi per 3 ya, karena kita tahu untuk tangen theta dengan nilai akar 3 itu sama dengan tetanya pi per 3, tapi kita harus perhatikan kuadrannya ada di kuadran 3. Dan yang kita lihat nilai tetanya harus berada dari min pi sampai pi, berarti jelas ini sudutnya min negatif 120 ya. Kalau dilihat dari arah searah jarum jam, di negatif 120 atau negatif 2 pi per 3. Jadi kita tahu bahwa sekarang kita akan mencari log z ya. Log z dari rumus sebelumnya itu adalah ln r ditambah i dalam kurung theta plus 2np. Berarti ln r ln 2 ya ditambah i sudutnya min 2 pi per 3 ditambah 2np dengan n adalah bilangan bulat ya. Ini boleh kita sederhanakan. Jadi supaya yang muncul adalah bilangan positif, maka kita ambil untuk satu buah 2 pi ya.
Berarti 2pi dikurangi 2pi per 3. Atau 2-nya kita keluarkan dulu ya. Jadi kita boleh menulisnya karena ini sama-sama ada 2. Jadi 2i di depannya karena 2-nya kita keluarkan. Maka yang positif di sini adalah bersisa np. Oke, ini cara penulisannya. Kita mau menyamakan saja ya. Pi-nya juga kita keluarkan, pi di luar. Jadi 2 dikeluarkan, kemudian pi juga. Maka yang di dalamnya sisa adalah yang positif dulu. Tulis n. Berarti n dikurangi sepertiga. Ini untuk melihat bilangan bulatnya menjadi, karena bilangan bulatnya adalah n-nya akan dikurangi sepertiga. Jadi boleh juga ditulis 2 dalam kurung n min sepertiga pi. Jadi ini bentuk yang sama dengan yang atas ya. Jadi ini terlihat untuk n-nya sama dengan 0, maka tetap nanti yang muncul adalah untuk argumennya min 2pi per 3 itu adalah argumen utama. Jadi dengan n-nya sembarang bilangan bulat ya. Baik, jadi kita sudah menentukan logaritma dari bilangan kompleks z, yaitu tadi z-nya 1 akan sama dengan ditambah 2 dalam kurung n min sepertiga pi. Lanjut contoh 2. Kita ingin mencari nilai log 1 gitu ya. Berarti 1 di sini adalah bilangan real ya. Bagaimana kita menentukan nilai log 1? Jelas kalau bilangan kompleks z-nya adalah 1. Ini sama tadi kita sudah menyederhanakan juga bentuk akhir ya. Kalau misalkan dia adalah bilangan kompleks, dia berbentuk bilangan real saja, yaitu x ya. Nah ini yang kita ambil langsung adalah yang persamaan ini ya. Kita kasih nama aja persamaan 2 di sini. Maka kalau misalkan bilang kompleksnya adalah hanya real ya, x, kita langsung pakai log x seperti ini. Log x adalah ln x ditambah 2npi. Maka kita bisa menentukan nilai log 1 ya. Log 1 berarti ln 1 ditambah 2npi. Ya, bisa dari situ atau dari awal kita gunakan sudutnya 0 ya, atau argumen utamanya 0. Karena kalau dia bilang real, argumennya adalah 0, argumen utama. Karena kita tahu ln1 jelas nilainya 0 ya. Maka ini yang bersisa adalah 2npi saja. Jadi log 1 nilainya akan bernilai 2npi dengan n-nya sembarang bilangan bulat ya, 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Berarti kita tahu di sini logaritma utamanya, berarti log 1 itu yang dipakai adalah nilai 0 ya. Baik, nah contoh 3 ini menarik. Kalau di real kita tidak mengenal log dari bilangan negatif ya. Ya, kita ketika mendefinisikan log x, maka kita mensyaratkan di sini x-nya besar dari 0. Tetapi ternyata di kompleks itu ada log dari bilangan negatif ya, seperti contoh ketiga berikut ini. Kita ingin mencari nilai log dari min 1 gitu. Nah, bagaimana langkahnya? Kita ingat lagi bahwa z sama dengan min 1. Min 1 itu berarti 1 dikali negatif 1 ya. Jadi negatif 1 itu nilainya sama dengan argumennya adalah nilai argumennya sama dengan pi gitu ya. Kita masih ingat lingkaran dari, ataupun kita ubah ya.
lingkaran satuan dari bilangan kompleks. Jadi kalau nilainya ini 1 di real, ya ini kan min 1 itu berarti untuk sudutnya atau argumennya adalah sama dengan pi ya, karena di sini dimulai dari 0, setengah lingkaran itu adalah pi. Jadi kita bisa menyatakan dalam bentuk R kali E pangkat I theta ya. Jadi R nya tetap diambil yang positif 1, berarti E dipangkat I dengan tetanya adalah pi. Nah, jadi kita punya untuk argumen utamanya sama dengan pi, maka jelas log dari min 1 kita tahu nilainya ada ln R ya. Berarti R nya di sini adalah 1, ln 1 ditambah I untuk argumen utamanya pi ditambah 2np gitu ya. Oke. Kemudian karena ln 1 bernilai 0, ln 1 di sini bernilai 0 ya, sama seperti contoh 2 sebelumnya. Maka yang tersisa hanya yang bagian kanan. Jadi kita tinggal mengambil yang kanan saja karena ln 1 adalah 0, atau kita menulis dengan mengeluarkan karena sama-sama ada pi dan i ya, kita keluarkan aja pi i di belakangnya, maka di sini menjadi 2n plus 1 atau 1 plus 2n, jadi sama saja ya. Jadi nilai log dari min 1 ada di kompleks ya, itu 2n plus 1 dari pi i gitu. Untuk log utamanya ya, atau nilai utama logaritmanya tentu diambil saat n nya 0. Jadi kita tulis log utamanya min 1 yaitu ketika n nya 0, maka yang tersisa adalah pi i saja. Jadi pi i sebagai nilai utama dari logaritma min 1. Baik. Kemudian di real kita mempunyai beberapa sifat logaritma ya. Sebagai contoh misalkan log dari x kuadrat, itu kita menulisnya akan sama dengan 2 log x ya. Ini ada sifat pangkatnya bisa dibawa ke depan gitu, 2 log x. Nah, apakah bentuk seperti ini berlaku juga di kompleks itu? Ternyata kita tetap harus hati-hati ya, karena tidak selalu berlaku untuk logaritma utamanya gitu. Sama seperti di argumen juga kita tahu ya, ada perbedaan antara argumen dengan argumen utama dengan argumen saja gitu. Itu juga ada perbedaan gitu ya, yang seperti argumen dari Z1 kali Z2 ya. Nah, ini kita bisa memisahkan masing-masing gitu. Tapi kalau argumen utama belum tentu ya. Atau dalam penjumlahan juga seperti itu. Tidak berlaku untuk argumen utama. Nah, kita coba cek untuk logaritma utama gitu ya, untuk contoh 4 berikut. Jadi kita ingin melihat logaritma utama dari 1 plus i kuadrat apakah sama dengan 2 kali logaritma utama 1 plus i. Ini akan kita cek ya, sebagian-sebagian yang kiri dan kanan gitu. Jadi kalau kita selesaikan untuk bagian pertama, yaitu log dari 1 plus i kuadrat ya. Kalau diuraikan akan diperoleh yang dalam kurung ini akan menjadi 1 kuadrat ya, 1 plus 2i plus i kuadrat gitu. Karena i kuadrat nilainya min 1, maka min 1 dengan 1 jadi 0 nanti. Maka yang tersisa adalah log dari 2i saja. Seperti itu ya. Nah,
Kalau kita lihat 2i, berarti bilangan ini hanya bagian imajiner saja dari bilangan kompleks. Jelas ini nilai R-nya sama dengan 2 ya. Kita tahu nilai ini untuk log 2i. Jadi bayangkan untuk Z-nya adalah 2i. Maka di sini nilai R-nya pasti adalah akar dari 2 kuadrat, jadi 2 ya. Sementara untuk 2i sendiri jelas argumen utamanya 2i, berarti di sumbu real, di sumbu Y ya, di sumbu imajiner, berarti itu sudutnya adalah pi per 2. Dengan lingkaran bilangan kompleks ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi sudutnya adalah pi per 2. Maka jelas ini log 2i akan menjadi ln R ya, ln 2 ditambah, kita hanya menggunakan argumen utama ya, karena yang di sini yang dilihat adalah log utama gitu. Jadi i theta berarti pi per 2i. Boleh nilai logaritma utama dari 1 plus i kuadrat akan menjadi ln 2 ditambah pi per 2i, atau i pi per 2 sama saja. Kemudian kita coba untuk bentuk yang kanan, yaitu 2 kali log 1 plus i. 2 kali log 1 plus i. Jadi kita di sini punya bilangan kompleks 1 plus i gitu. Perhatikan untuk bilangan kompleks 1 plus i, jelas ini nilai R-nya akan menjadi apa? Akar dari x kuadrat plus y kuadrat, jadi akar 1 plus 1 menjadi akar 2. Kemudian karena 1,1 itu berada di kuadran 1 ya, dengan sudutnya pasti tangan yang bernilai 1 adalah 45 sudutnya, 45 berarti pi per 4 ya, sama dengan pi per 4. Jadi ini kita langsung saja akar 2, sementara argumen utamanya adalah pi per 4. Maka kita akan peroleh nilai di atas menjadi 2 kali untuk log 1 plus ini menjadi ln R ya, ln dari akar 2 ditambah i kali pi per 4 atau pi per 4i ya, pi per 4i. Nah, berarti kita mengali 2 kali ln akar 2 ya, ditambah pi per 4 dikali 2 jelas pi per 2i. Nah, bagaimana dengan 2 kali ln akar 2? Ini sama seperti di real. Ini akan sama dengan ln dari akar 2 dikuadratkan ya, akar 2 dikuadrat. Terus akar 2 dikuadrat itu nilainya sama dengan 2. Maka jadi nilainya ln 2 pi per 2i. Nah, dari sini kita lihat ternyata hasilnya sama ya. Hasil akhirnya adalah ln 2 ditambah pi per 2i. Nah, berarti ini berlaku seperti sifat logaritma di real gitu. Log dari 1 plus i kuadrat sama dengan 2 kali log. Ini untuk log utama ya, nilai utama. Tapi ini tidak selalu berlaku untuk sembarang bilangan kompleks itu. Kita akan perhatikan bentuk berikutnya ya. Ini untuk yang pertama berarti berlaku. Ternyata ini benar ya. Ini berlaku. Ini benar itu. Nah, kita akan cek berikutnya. Apakah log dari misalkan yang dikuadrat adalah min 1 plus i kuadrat. Jadi ini yang kita bandingkan adalah logaritma utama ya. Ini yang dikuadratkan. Nah, pertanyaannya apakah juga sama dengan 2 kali logaritma utama dari min 1 plus i gitu ya. Jadi ini masih tanda tanya. Dan jawabannya adalah tidak sama. Nah, kita akan buktikan bahwa ini ternyata tidak sama. Ini mirip seperti di argumen Z ya. Tidak berlaku sifat untuk penjumlahan atau perkaliannya untuk argumen utamanya gitu. Sekarang kita cek yang pertama, yaitu logaritma dari min 1 plus i kuadrat. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita uraikan bentuk pangkatnya ya.
jadi akan membentuk min 1 kuadrat ya 1, nanti ada i kuadrat juga akan jadi min 1, maka yang tersisa hanyalah min 2i nya ya. Jadi nggak perlu diuraikan seperti tadi lagi, udah tahu ya ketika dikuadratkan akan muncul 1 dan i kuadrat. 1 dengan i kuadrat itu akan menghasilkan 0. Nah, untuk min 2i ya, kita tahu di sini r-nya bilangan kompleks zatnya adalah min 2i. Jelas di sini r itu adalah akar dari y kuadratnya, artinya berdasarkan nilai 2 ya. Kemudian untuk argumen utama, kita tahu min 2 itu berada di sumbu imajiner bagian bawah ya. Nah, karena kalau 2i di atas, min 2i berarti ke bawah, berarti sudutnya adalah negatif pi per 2 ya. Jadi kita lihat lagi matriksnya, ini negatif pi per 2 untuk sudutnya. Maka jelas untuk logaritma utama ini akan menjadi ln dari r ya, berarti ln 2. Nah, ditambah dengan i negatif pi per 2, atau kita tulis min pi per 2i gitu ya. Oke. Jadi di sini berbeda dengan yang tadi 1 plus i kuadrat ya, ditambah dengan pi per 2. Kalau ini negatif pi per 2. Jadi ini berbeda nilainya ya, antara menambah dengan mengurang gitu. Selanjutnya kita cek untuk 2 kali log ini. 2 kali log utama ya, dari min 1 plus i. Nah, kita lihat bahwa untuk bilangan kompleks min 1 plus i, ini nilai r nya adalah sama akar 2 ya. Akar x kuadrat plus y kuadrat berarti akar 2. Sementara posisinya adalah nilai titiknya berada di min 1,1, berarti min 1,1, berarti sudutnya di sini ya. Nah, berada di kuadran 2 dengan nilai ini 45, berarti 3/4 pi ya. Jadi sama dengan sudut 135, atau pi per 2 ditambah pi per 4, jadi 3 pi per 4. Jadi kita tulis sudut theta, argumen utamanya adalah 3 pi per 4. Maka kita bisa lanjutkan yang atas, nilainya menjadi 2 kali. Nah, untuk logaritmanya berarti bernilai ln 2, ln r ya, ln untuk r nya akar 2 ditambah i tetanya berarti 3 pi per 4 i ya. Kemudian kita kalikan sama seperti sebelumnya, kita mengalikan 2 dengan ln akar 2. Jelas ini akan menjadi ln 2 seperti sebelumnya. Kemudian 3 pi per 4 dikali 2 berarti 3 pi per 2. Nah, apakah ini sama gitu ya? Tadi kan dikurang pi per 2. Pi per 2 sementara yang kedua adalah ditambah 3 pi per 2i. Meskipun kalau kita menggambar di bidang mungkin sudut 3 pi per 2 itu ya sama seperti min 90 ya gitu. Tetapi secara kesamaan ini tidak sama itu. ln ln 2 dikurang pi per 2i itu tidak sama dengan ln 2 ditambah 3 pi per 2i. Tapi kalau di argumen bilangan kompleks, nilai sudut pi negatif pi per 2 itu memang sama dengan 3 pi per 2, tapi ke dalam kesamaan ln 2 ditambah dengan ln 2 dikurang ya, itu pasti itu nilainya berbeda. Jadi kesimpulannya ini adalah tidak sama ya. Jadi untuk logaritma utama itu tidak selalu berlaku sifat-sifat seperti kita belajar di logaritma bilangan real. Selanjutnya untuk contoh 5, kita akan menunjukkan bahwa
dengan logaritma biasa ya, log i kuadrat itu juga tidak sama nilainya dengan 2 log i. Oke, kita tinjau yang bagian awal ya. Log dari i kuadrat. I kuadrat jelas itu berarti log min 1 ya, karena i kuadrat nilainya min 1. Dan ini kita sudah tulis sebelumnya. Untuk min 1 maka nilainya jelas ya, tadi ada ya yang log negatif 1, tapi kita lihat lagi contoh nomor 2 kalau tidak salah ya. Nah, ini log min 1 tadi sudah kita jawab, contoh nomor 3, 2n plus 1 pi hasil akhirnya. Jadi kita tulis saja langsung, prosesnya sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini adalah 2n plus 1 pi dengan n nya sembarang bilangan bulat ya. Sekarang kita akan mencek 2 kali log i. Oke. Untuk i sendiri jelas ini nilai r nya ya, nilai r nya akan sama dengan 1 ya, karena akar dari 1 kuadrat. Jadi ini akan menjadi ln 1. Jadi kita langsung saja ln 1. Sementara untuk argumen utamanya untuk i adalah pi per 2, jelas ya, ditambah 2 pi, karena di sini adalah kita tidak hanya menggunakan argumen utama tapi argumen dari bilang kompleks i, jadi semua argumennya, jadi kita tambah dengan 2np. Oke, terus karena kita tahu bahwa ln 1 bernilai 0 ya, ini nilainya jelas 0, maka yang tersisa hanya 2 kali yang kanan, 2i dikali pi per 2 plus 2np gitu. Nah, kalau langsung kita kali saja 2 dengan pi per 2, jelas itu akan menjadi pi ya, tersisa adalah pi. Kemudian ini menjadi 4 kali ya, 4n. Berarti pi ditambah 4np. Ini ada i. Atau kalau kita mengeluarkan yang atas, yang kita keluarkan adalah pi nya, maka yang ini langsung saja kita ubah ya, pi nya kita keluarkan, maka tadi dalam mengali 2 dibagi 2 hasilnya 1, sementara yang di sini dikali 2 4n, jadi kita tulis 4n plus 1. Jadi nilainya sama atau berbeda, coba dilihat. Nah, ini yang bagian pertama, ini bagian keduanya ya. Yang atas 2n plus 1 pi, yang bawah 4n plus 1 pi, jelas ini berbeda ya. Jadi kita simpulkan log i kuadrat tidak sama dengan 2 log i. Nah, tetapi tidak dibuktikan di sini karena itu ada di subbab setelahnya, subbab 33. Ditunjukkan ya dalam latihan 5, ternyata log dari i pangkat setengah sama dengan setengah kali log i gitu, tapi kita tidak akan buktikan di sini. Diperoleh kesamaan ini dari latihan 5 subbab sesudahnya. Jadi ini hanya disebut saja ya, karena yang kita pelajari sekarang adalah subbab 32 ya untuk contoh-contoh. Nah, ternyata untuk pangkatnya setengah itu berlaku di log sama dengan setengah kali log i. Nah, ternyata dari 2 contoh ini, contoh nomor 5 dan contoh nomor 4, ada yang berlaku seperti sifat logaritma di logaritma utama ini ya, pangkatnya bisa dibawa ke depan gitu 2 kali. Tetapi ada juga yang tidaknya gitu ya, tergantung si bilang kompleks yang digunakan gitu.
Jadi secara umum berarti tidak selalu berlaku aturan seperti yang kita pelajari sifat-sifat logaritma di real. Baik, nanti bisa yang itu latihan-latihannya sudah langsung dibahas ya. Sampai di situ untuk videonya. Untuk latihannya, exercise-nya ada setelah materi 33 subbab setelahnya. Cuman karena di sini juga didefinisikan tentang turunan dari logaritma ya, sementara kita belum membahas tentang turunan karena turunan ada di materi fungsi fungsi analitik, dan itu kita akan bahas setelah mid test. Jadi akan dibahas nanti untuk turunan ya. Oke, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.